Hakim masuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Sidang perkara dalam perkara terdakwa Andianto Setiabudi, Julia Sri Rejeki, Yulinda Cendrawati Setiawan, dan terdakwa Cece Kadarisman dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, perintahkan supaya terdakwa memasuki ruangan persidangan. Salam-salam. Sebelum saya melanjutkan persidangan ini, saya minta kepada semua pengunjung, Bapak Ibu, dengan segala hormat, supaya mengikuti persidangan ini dengan tertib. Saya mohon kerjasama yang baik di antara kita, supaya proses persidangan ini berjalan lancar. Seperti yang pernah saya himbau, Bapak Ibu boleh menyaksikan persidangan ini, tapi handphonenya jangan di silent saja, ya. Jangan berteriak, tidak perlu tepuk tangan, tidak perlu bersaut-sautan. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti apa yang kami maksudkan ini. Saudara terdakwa berempat, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat? Sehat. Hari ini adalah majelis hakim akan membacakan putusan sela atas keberatan dari penasihat hukum terhadap surat dakwaan dari penuntut umum. Saudara penuntut umum dan penasihat hukum, ini ada kurang lebih 105 halaman. Saya minta kita kesepakatan apakah semuanya ini mau dibacakan, termasuk dengan surat dakwaan, termasuk dengan keberatan dari penasihat hukum dari dua pihak dan penuntut umum, atau dianggap itu sudah terbaca. Cukup pertimbangan. Saudara penuntut umum? Dianggap. Ya, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Ya, kami akan ada salinan putusan sela Bapak-bapak hakim pada kami. Kedua, kami tidak keberatan kalau dibacakan hanya pokok-pokoknya saja, Pak. Ini supaya acara ini penyelesaian perkara ini cepat, sederhana, dan tidak mudah. Baik, terima kasih. Saudara penasihat hukum? Sama. Saudara? Bapak Ibu, maksudnya ini bahwa surat dakwaan yang waktu lalu dibacakan oleh penuntut umum itu sudah kami rangkum di sini. Keberatan juga dari penasihat hukum terdakwa 1, 2, 3 dan penasihat hukum dari terdakwa 4 ini juga sudah dirangkum dan hari itu sudah dibaca. Itu yang saya minta kesepakatan, apakah dibaca lagi atau dianggap sudah dibaca, supaya Bapak Ibu tahu, karena ini kepentingan semua ini, ya. Jadi saya
tidak membacakan semua surat dakwaan, tidak membaca lagi keberatan, tetapi pokok-pokok penting dari keberatan dan pendapat dari keberatan itu akan saya bacakan di sini. Setuju seperti itu? Baik, saya akan membaca putusan selah majelis hakim dalam perkara ini. Putusan selah nomor 198 garing Pit.B garing 2014 garing PN Bandung. Mohon maaf, garing 2015. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara para terdakwa. 1. Andianto Setiabudi, lahir di Banjarmasin, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Kumala Garden B7 nomor 9 Kota Bandung, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, pendiri Cipaganti Group. 2. Terdakwa Julia Sri Rezeki, lahir di Banjarmasin, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto nomor 94 RT 06/06, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, agama Katolik, pekerjaan wira swasta, wakil ketua Koperasi Cipaganti. 3. Terdakwa Yulinda Cendrawati Setiawan, lahir di Bandung, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Kumala Garden B7 nomor 9 Kota Bandung, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, bendahara Koperasi Cipaganti. 4. Terdakwa CC Kadarisman SE, lahir di Bandung, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Cipaganti Rahayu Regensi Blok B nomor 1 RT 07/02 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan wira swasta, karyawan PT Cipaganti. Terdakwa 1 Andianto Setiabudi, terdakwa 2 Julia Sri Rezeki, dan terdakwa 3 Yulinda Cendrawati Setiawan masing-masing telah ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh penyidik Polri sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan hari ini. Terdakwa 4 CC Kadarisman SE telah ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan atau surat penetapan penahanan oleh penyidik Polri sejak tanggal 18 Juli 2014 dan sampai saat ini, hari ini, telah diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus sampai hari ini. Di antara itu, saudara terdakwa 4 ini pernah juga keluar dari dalam tahanan. Ini sudah terangkum semua, ya. Terdakwa 1, 2, 3, 4 didampingi oleh terdakwa 1, 2, dan 3 didampingi oleh penasihat hukumnya Beni Chandra, sarjana hukum, Dadang Jumhana, sarjana hukum, dan Rudi B. Junaidi, SH, dan ditambah kemarin saudara Pak Panggabean, ya.
yang berkantor di Jalan Raja Wali Barat nomor 81 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung dengan nomor 87-PIT-2015-PN Bandung. Terdakwa 4, Cece Kadarisman SE didampingi oleh penasihat hukumnya Jeffrey Sinaga, Sarjana Hukum MSc, Paul Raruan SH, Timbul L. Tobing SH, dan Sastrianta A. Sembiring SESH, para advokat penasihat hukum pada kantor hukum Jeffrey Sinaga SH dan Asosiat berkantor di Jalan Jenderal Sudirman nomor 561 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung dengan nomor 88-SK-PIT-2015-PNB Bandung. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor 198-PIT-B-2015-PN Bandung tanggal 18 Februari 2015 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan Majelis Hakim nomor 198-PIT-B 2015 PN Bandung tanggal 18 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang. Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum para terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa melanggar, didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Februari 2015 nomor register titik perkara titik PDM garis datar 1433 garis BDUNG garing 12 garing 2014 sebagai berikut. Dakwaan ke-1. Perbuatan mereka terdakwa Andianto Setiabudi, Julia Sri Rezeki, Yulinda Cendrawati Setiawan, terdakwa Cece Kadarisman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat 1 junto pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan kedua, perbuatan mereka terdakwa Andianto Setiabudi, terdakwa Julia Sri Rezeki, terdakwa Yulinda Cendrawati Setiawan, terdakwa Cece Kadarisman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Atau ketiga, primer, perbuatan mereka terdakwa Andianto Setiabudi, Julia Sri Rezeki, Yulinda Cendrawati Setiawan, Cece Kadarisman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Subsidiar. Perbuatan mereka terdakwa Andianto Setiabudi, Julia Sri Rezeki, Yulinda Cendrawati Setiawan, Cece Kadarisman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana
junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 telah mengajukan keberatan sebagai berikut. Kita sepakat ya Pak? Kita tidak baca. Garis pokok keberatannya tentang surat dakwaan kabur obscurable, tentang terdakwa 1, 2, dan 3 adalah masalah perdata, dan pada akhirnya berdasarkan uraian keberatan tersebut, penasihat hukum para terdakwa 1, 2, 3 memohon supaya mengabulkan eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa secara keseluruhan, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 1433 garis BDUNG garing 12 garing 2014 tanggal 18 Februari 2015 batal demi hukum, menyatakan perselisihan hukum dalam perkara AKO adalah masuk ruang lingkup perselisihan hukum keperdataan, atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa 4 telah mengajukan keberatan sebagai berikut. Pokok-pokok keberatannya adalah: dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat. Antara lain, dakwaan tidak konsisten dengan hasil penyidikan, padahal penyidikan adalah sebagai dasar daripada dakwaan. Yang kedua, surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa 4 terdapat pertentangan satu dengan lainnya. Yang ketiga, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat material. Yang keempat, penangkapan dan penahanan terdakwa 4. Yang kelima, penggabungan berkas perkara terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 4 dalam surat dakwaan. Berdasarkan seluruh yang diuraikan di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa 4 atas dakwaan penuntut umum telah tepat dan berdasar hukum, karenanya memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menerima keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa 4 dalam perkara ini untuk keseluruhan. 2. Menyatakan dakwaan saudara jaksa penuntut umum tertanggal 18 Februari 2015 dalam perkara ini tidak dapat diterima atau batal demi hukum. 3. Menyatakan dan memerintahkan agar perkara pidana atas diri terdakwa 4 dilakukan pemisahan atau splitting. Terdakwa 4 dalam perkara tersendiri tidak menjadi satu kesatuan dengan perkara terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. 4. Menyatakan perpanjangan penahanan tahap 2 terhadap terdakwa 4 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat tertanggal 12 Maret 2015 yang pada pokoknya 1. Tentang surat dakwaan kabur obscurable. 2. Tentang perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada para terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk menolak keberatan penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 tersebut
dengan memberi putusan sela sebagai berikut. 1. Menerima surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 untuk dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara atas nama terdakwa Andianto Setiabudi, Julia Sri Rejeki, Yulinda Cendrawati, dan Cece Kadarisman. 2. Melanjutkan persidangan ini untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Andianto Setiabudi, Julia Sri Rejeki, Yulinda Cendrawati, dan Cece Kadarisman. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa 4, penuntut umum telah mengajukan pendapat tertanggal 12 Maret 2015 yang pada pokoknya pertama tentang dakwaan tidak konsisten dengan hasil penyidikan, padahal penyidikan adalah sebagai dasar daripada dakwaan. 2. Tentang surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa 4 terdapat pertentangan satu dengan lainnya, sehingga rumusan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. 3. Tentang surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat material. 4. Tentang penangkapan dan penahanan terdakwa 4. 5. Tentang penggabungan berkas perkara terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 4 dalam surat dakwaan. Terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa 4 tersebut, penuntut umum memberi tanggapan pendapat. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, penuntut umum mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa ini untuk menetapkan hal sebagai berikut. 1. Menolak seluruh eksepsi keberatan dari penasihat hukum terdakwa 4 Cece Kadarisman. 2. Surat dakwaan dalam perkara terdakwa 1 Andianto Setiabudi, terdakwa 2 Julia Sri Rejeki, terdakwa 3 Yulinda Cendrawati, dan terdakwa 4 Cece Kadarisman tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat oleh penuntut umum telah menguraikan tentang identitas terdakwa, waktu dan tanggal terjadinya tindak pidana, uraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, uraian perbuatan para terdakwa secara lengkap, jelas dan tegas. Surat dakwaan bertanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut. 4. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara terdakwa 1 Andianto Setiabudi, terdakwa 2 Julia Sri Rejeki, terdakwa 3 Yulinda Cendrawati, dan terdakwa 4 Cece Kadarisman ini. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan sela ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan penasihat hukum para terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dan keberatan penasihat hukum terdakwa 4, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu 1. Keberatan yang berakibat pada surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan syarat material yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Kelompok kedua, keberatan yang berakibat surat dakwaan tidak dapat diterima. Surat dakwaan penuntut umum tidak konsisten dengan hasil penyidikan. Perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata. Surat dakwaan penuntut umum bertentangan satu dengan lainnya. Penghitungan waktu penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa 4 tidak sesuai dengan berita acara penahanan sebagaimana dimuat di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Penggabungan berkas perkara terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dengan terdakwa 4 dalam satu surat dakwaan dalam satu berkas perkara melanggar hak asasi para terdakwa karena menghambat perwujudan kebenaran material sebagaimana dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 2347K garing Pit.Sus garing 2011 tanggal 17 Februari 2012. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa 1
terdakwa 2, terdakwa 3, dan keberatan penasihat hukum terdakwa 4 tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama, keberatan tentang surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dan berakibat surat dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa keberatan tim penasihat hukum para terdakwa ini didasarkan kepada ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menurut ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, suatu surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Pasal 143 ayat 2 KUHP mempersyaratkan dua hal sebagai substansi suatu surat dakwaan, yaitu syarat formal sebagaimana dimaksud dalam huruf A pasal 143 ayat 2 dan syarat material sebagaimana yang dimaksud dalam huruf B pasal 143 ayat 2. Tidak dipenuhinya syarat material menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum absolut nitik. Menimbang bahwa surat dakwaan tidak boleh kabur atau obscure libel. Surat dakwaan harus jelas, memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan di dalam surat dakwaan harus memerinci secara jelas tentang bagaimana cara tindak pidana dilakukan terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana. Juga menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, tempus delicti dan locus delicti. Menimbang bahwa secara material suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang 1. Tindak pidana yang dilakukan, 2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, 3. Di mana tindak pidana dilakukan, 4. Bila mana atau kapan tindak pidana dilakukan, 5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, 6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut dalam hal delik material, 7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam hal delik-delik tertentu, dan 8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Apakah tindak pidana termasuk delik formal atau delik material? Lihat Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE-J.A-11/1993 tanggal 16 November 1993. Menimbang bahwa surat dakwaan penuntut umum dalam perkara AKO nomor register perkara _2 PDM _BDUNG_BDUNG-12/2014 tanggal 18 Februari 2015 telah ditandatangani oleh penuntut umum. Lihat surat dakwaan AKO halaman 40. Dan telah membuat identitas para terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Lihat surat dakwaan AKO halaman 1. Dengan demikian, surat dakwaan penuntut umum tersebut memenuhi syarat formil sebagai dimaksud dalam ketentuan pasal 143 ayat 2A KUHP. Menimbang
bahwa selain itu surat dakwaan penuntut umum nomor register titik perkara garing PDM garis datar 1433 garing BDUNG garing 12 garing 2014 tanggal 18 Februari 2015 telah menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, siapa pelaku tindak pidana tersebut, tempat di mana tindak pidana dilakukan, kapan atau kurun waktu tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh para terdakwa, akibat yang timbul dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan para terdakwa untuk delik material, latar belakang yang mendorong para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Menimbang bahwa surat dakwaan penuntut umum dalam perkara aku nomor register perkara titik 2 PDM garis datar 1433 garing BDUNG garing 12 garing 2014 tanggal 18 Februari 2015 telah memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Menimbang bahwa tentang keberatan mengenai tidak berlakunya lagi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian setelah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28 garing PUU garing datar 11 Romawi garing 2013 tanggal 28 Mei 2014 vide bukti terdakwa 4, namun dijadikan penuntut umum sebagai dasar dalam uraian surat dakwaannya, majelis hakim berpendapat keadaan tersebut tidak menjadikan surat dakwaan batal, melainkan hal tersebut akan menjadi dasar bagi penasihat hukum para terdakwa untuk mematahkan dakwaan penuntut umum pada saat pembuktian. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan keberatan penasihat hukum para terdakwa tentang surat dakwaan penuntut umum tidak konsisten dengan hasil penyidikan. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum para terdakwa di atas adalah di dalam surat dakwaan penuntut umum kepada para terdakwa pasal yang didakwakan, tetapi terhadap pasal atau undang-undang tersebut tidak dilakukan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap para terdakwa adalah atas dasar laporan tindak pidana pasal 378 KUHP. Akan tetapi dalam dakwaan ke-1 penuntut umum, para terdakwa didakwa melanggar Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, junto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal para terdakwa tidak pernah diperiksa terhadap tindak pidana Undang-Undang Perbankan. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum para terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat keberatan tersebut harus diteliti lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan pokok perkara. Tentang keberatan penasihat hukum sebagaimana tersebut di atas, maka para terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari keberatan tersebut. Oleh karena itu, keberatan tersebut harus diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara. Selain itu, sekiranya keberatan penasihat hukum para terdakwa benar adanya dan terbukti, tentu implikasi hukumnya adalah terhadap pasal dakwaan ansih tersebut para terdakwa harus dibebaskan. Dan persidangan perkara APKO masih terus dilanjutkan untuk memeriksa dan membuktikan dakwaan yang lain dari penuntut umum terhadap para terdakwa. Oleh karena bentuk surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam perkara APKO adalah berbentuk dakwaan kumulasi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan keberatan penasihat hukum para terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum para terdakwa tentang ini adalah peristiwa hukum yang terjadi antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang dipimpin oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 dengan para saksi pelapor, para mitra
berawal dari adanya suatu perjanjian kerjasama penyertaan dan pengelolaan modal usaha yang substansinya adalah bahwa kedua belah pihak bersepakat berjanji serta mengikat diri untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penyertaan dana pengelolaan modal usaha pada Badan Usaha Koperasi Cipaganti Karya Persada. Atas perjanjian kerjasama tersebut, para terdakwa selaku pengurus mempunyai kewajiban kepada para anggota yang menjadi mitra usaha berupa pembagian hasil keuntungan dan pengembalian modal pokok yang telah jatuh tempo. Akan tetapi, karena Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengalami kesulitan keuangan cash flow akibat perekonomian yang tidak kondusif, maka para terdakwa selaku pengurus tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut dalam arti wan prestasi. Bahwa akibatnya para anggota mitra usaha telah mengajukan persoalannya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan. Menimbang bahwa terkait keberatan poin ini, penasihat hukum para terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengajukan bukti berupa 1. Putusan nomor 1 garing PDT Sus garing PKPU nomor 2014 PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 19 Mei 2014. 2. Putusan nomor 21 PDT Sus PKPU 2014 PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 2 Juli 2014. 3. Putusan nomor 21 PDT Sus PKPU 2014 PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 17 Mei Juli 2014. 4. Putusan pengesahan perdamaian homologasi nomor 21 PDT Sus PKPU 2014 PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 23 Juli 2014. 5. Pemberitahuan perjanjian perdamaian perdata Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang dibuat oleh Komite Investasi Mitra Usaha KIMU dan PT Mitra Manunggal Persada Pooling Asset tanggal 23 Februari 2015 yang dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 25 Februari 2015 dan Harian Kompas tanggal 2 Maret 2015. Menimbang bahwa keberatan yang dikemukakan penasihat hukum para terdakwa tersebut bukan termasuk dalam materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa terkait dengan keberatan penasihat hukum para terdakwa di atas, majelis hakim merasa perlu untuk lebih mendalaminya lagi melalui proses pembuktian dengan mendengarkan saksi-saksi dan pendapat-pendapat yang dapat menjadikan permasalahan aku semakin terang dan jelas, sehingga majelis hakim mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih integral terhadap kasus aku dan dengan fakta-fakta hukum yang diketahui melalui proses pemeriksaan perkara, pada akhirnya dapat mengambil keputusan dalam perkara ini. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum para terdakwa tersebut di atas akan diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai keberatan penasihat hukum terdakwa bahwa surat dakwaan penuntut umum bertentangan satu dengan lainnya, karena dalam surat dakwaan penuntut umum dirumuskan secara bersamaan dalam satu dakwaan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan tindak pidana yang dilakukan dengan turut serta melakukan. Menimbang bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum para terdakwa perihal keberatannya mengenai surat dakwaan penuntut umum tersebut, bahwa bentuk surat dakwaan yang disusun atau dibangun oleh penuntut umum dalam perkara aku adalah bentuk dakwaan kumulasi dalam penyertaan perbuatan tidak pidana dan bentuk dakwaan kumulasi dalam konsursus, bentuk dakwaan yang sudah biasa dan umum terjadi dalam praktek. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan keberatan penasihat hukum para terdakwa tentang penghitungan waktu penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa 4 tidak sesuai dengan berita acara penahanan sebagaimana dimuat di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Menimbang bahwa keberatan tentang masalah penangkapan dan atau penahanan terhadap para terdakwa bukan termasuk dalam materi keberatan sebagai dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP.
menimbang bahwa selanjutnya mengenai keberatan penasihat hukum terdakwa tentang penggabungan berkas perkara terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dengan terdakwa 4 dalam satu surat dakwaan atau dalam satu berkas perkara melanggar hak asasi para terdakwa karena menghambat perwujudan kebenaran material sebagaimana dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 2347K/Pit.Sus/2011 tanggal 17 Februari 2012. Menimbang bahwa pasal 141 KUHP mengatur tentang bentuk surat dakwaan kumulasi. Undang-undang dan praktek hukum memberi kemungkinan menggabungkan beberapa perkara atau beberapa orang dalam satu surat dakwaan. Dengan digabungkannya tindak pidana dan pelaku-pelaku tindak pidana dalam satu surat dakwaan, perkara-perkara atau pelaku-pelakunya dapat diperiksa dalam suatu persidangan pengadilan yang sama. Bahwa bentuk dakwaan penuntut umum terhadap para terdakwa dalam perkara aku adalah dakwaan kumulasi penyertaan perbuatan tidak pidana dan dakwaan kumulasi dalam konsursus, bentuk dakwaan yang sudah biasa dan umum terjadi dalam praktek. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan penasihat hukum para terdakwa tentang pertama, surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan syarat material yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. 2. Surat dakwaan penuntut umum bertentangan satu dengan lainnya karena dalam surat dakwaan penuntut umum dirumuskan secara bersamaan dalam satu dakwaan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan tindak pidana yang dilakukan dengan turut serta melakukan. 3. Penghitungan waktu penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa. 4. Tidak sesuai dengan berita acara penahanan sebagaimana dimuat di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. 4. Penggabungan berkas perkara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dengan terdakwa 4 dalam satu surat dakwaan atau dalam satu berkas melanggar hak asasi para terdakwa karena menghambat perwujudan kebenaran material sebagaimana dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 2347K/Pit.Sus/2011 tanggal 17 Februari 2012 dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan keberatan penasihat hukum terdakwa tentang surat dakwaan penuntut umum tidak konsisten dengan hasil penyidikan dan perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata, akan diputus bersama putusan akhir. Maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan keberatan para penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan keberatan para penasihat hukum terdakwa 4 tentang surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan syarat material yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Surat dakwaan penuntut umum bertentangan satu dengan lainnya karena dalam surat dakwaan penuntut umum dirumuskan secara bersamaan dalam satu dakwaan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan tindak pidana yang dilakukan dengan turut serta melakukan. Penghitungan waktu penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa 4 tidak sesuai dengan berita acara penahanan sebagaimana dimuat dalam berita acara pemeriksaan BAP. Penggabungan berkas perkara terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 dengan terdakwa 4 dalam satu surat dakwaan atau dalam satu berkas melanggar hak asasi para terdakwa karena menghambat perwujudan kebenaran material sebagaimana dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 2347K/Pit.Sus/2011 tanggal 17 Februari 2012 dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan keberatan tentang surat dakwaan penuntut umum tidak konsisten dengan hasil penyidikan dan keberatan tentang perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata,
akan diputus bersama putusan akhir. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 198 PIT B 2015 PN Bandung atas nama para terdakwa Andianto Setia Budi, terdakwa 2 Julia Sri Rezeki, terdakwa 3 Yulinda Cendrawati Setiawan, terdakwa 4 CC Kadarisman tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh Kasianus Talambanu SHMH sebagai Hakim Ketua, Bambang Krisnawan SHMH dan John Lar Purba SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Denis Saptana SHMH dan Wisnu Prawira SE SHMH, panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, serta dihadiri oleh Bambang Marwoto SH dan kawan-kawan penuntut umum dan para terdakwa didampingi para penasihat hukumnya. Perlu penjelasan tentang putusan ini. Ini Bapak Ibu mesti menyimak ini ya, supaya mengerti betul bagaimana proses persidangan. Dan kepada para terdakwa dan penasihat hukum. Ini perkara akan berlanjut sampai akhir. Tapi perlu diketahui bersama bahwa ada keberatan dari penasihat hukum terdakwa mengenai beberapa hal yang tadi, yang mengatakan bahwa ini perkara perdata. Itu akan kita periksa dalam proses selanjutnya. Jadi baik penuntut umum maupun penasihat, fightlah Anda, buktikan. Ya. Jadi forum ini forum di mana kita mengajukan bukti-bukti. Dan hakim dan majelis hakim yang menyidangkan ini sebagai juri, sebagai yang mencoba melihat dengan terang benderang apa yang sesungguhnya terjadi. Baik, saudara terdakwa dan penasihat hukum dan penuntut umum, itulah putusan selah yang kami bacakan. Kita akan agendakan pemeriksaan selanjutnya terhadap putusan ini. Saya beri hak-hak saudara, terima atau tidak. Jika tidak, berarti ada hanya satu upaya perlawanan terhadap ini, tetapi pengajuannya bersamaan dengan perkara pokok jika sidang ada putusan terhadap itu untuk banding. Ya, saya kira penasihat hukum paham tentang itu. Saudara penuntut umum, sidang selanjutnya kita akan mendengarkan saksi-saksi. Ada berapa orang saksi dalam perkara ini? 46. Saudara boleh kelompok berapa? 38 saksi dan 8 ahli. Saudara, kita harus sepakati sebelum 5 bulan terhitung dari perkara ini masuk, ini harus sudah putus. Bayangkan kalau ini 48 saksi, kalau hanya 2 saksi 1 hari, tidak cukup waktu 5 bulan. Jadi saya minta kerja sama saudara penasihat hukum dan terdakwa dan penasihat hukum dan penuntut umum dan kita semua supaya tidak ada kendala-kendala, ya. Dari 48 saksi ada 8 atau ada ahli, yang 38 itu bisa dikelompokkan. Bisa, coba disampaikan. 38 itu siapa saja supaya minggu depan saya perintahkan siapa yang dihadirkan. Coba dipakai. Kami lanjutkan majelis. Dari 38 saksi ini ada bisa kita kelompokkan dari jenis keterangannya nanti mungkin. Ada beberapa saksi nanti dalam kelompok yang paling banyak ini adalah mitra yang menjadi korban. Yang kedua dari orang-orang dalam Cipaganti
Ini pun juga dibagi dua, yang beberapa nanti ini terdiri dari orang-orang yang menjadi sales marketing. Kemudian orang-orang yang termasuk notaris-notarisnya, terus kemudian ada beberapa pejabat dari koperasi itu sendiri, baik pejabat keuangan maupun untuk manajer marketingnya. Selebihnya nanti ahli majelis. Baik, Ya. saudara yang dari mitra itu berapa orang di sana yang jadi saksi? Mitra sesuai dalam surat dakwaan kami majelis. Satu, 14. Mitra ada 22 majelis. 22. Ya. Artinya yang 22 itu yang pernah menginvestasi ke sana. Siap. 22. Siap. Itu begini. Kalau hari Kamis ini tanggal 19, berarti minggu depan 26. Saya Siap. beritahu bahwa 26 itu Munas IKAHI di Jakarta. Kami pasti ada di Jakarta. Apakah kita bisa agendakan selain tidak hari Kamis untuk minggu depan? Seperti Selasa umpamanya. Rabu ya. Iya. Tipikor itu hanya Senin dan Rabu di sini. Jadi Selasa. Jadi Kami siap majelis. Siap. Siap kami. Selasa ya. Itu satu. Dan kedua, mitra yang 22 itu saya mau dulu mitra semuanya kita selesaikan, ingat ya. Siap. Lalu pengurus di koperasi, lalu kalau ada yang lain seperti ahli atau siapa boleh. Siap. Ya, jadi itu saya ingatkan jaksa untuk pertama sekali kita selesaikan dulu yang mitra supaya kita tahu apa sih persoalan dari mereka. Siap. Lalu pengurus koperasi, lalu ahli dan siapa. Hari Selasa. Selasa majelis. Siap. Ya kan? Enggak Berapa orang mau dihadirkan Selasa? Rencana 5 majelis. Baik, 5 ya. Kita upayakan 5. Saudara terdakwa dan penasihat hukum, saya beri juga kesempatan pada waktunya jika mengajukan saksi. Jadi siapkan, ya, disiapkan. Ingat bahwa saya mau ini jangan lewat 5 bulan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ya. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan lagi dari penuntut umum? Cukup majelis. Cukup. Ya, silakan. Terima kasih. Tolong dulu. Mungkin yang satunya, Pak. Coba. Yang mulia majelis, terima kasih atas kesempatan ini. Begitu efektifnya untuk persidangan ini diatur oleh yang terhormat majelis hakim untuk pemeriksaan saksi-saksi. Namun supaya konkretnya, karena ini ada dari 22, kalau atas perkenan majelis melalui majelis kepada karena daftarnya juga ada di kami semua, kira-kira siapa yang akan dipanggil minggu depan. Jadi kami efektif gitu. Itu permohonan kami majelis. Supaya konkret gitu. Tadi kan udah dikomplokkan. Satu majelis. Yang mulia majelis. Yang mulia majelis. Yang mulia majelis. Maaf. Satu. Yang mulia majelis. Matiin dulu. Halo, Bapak Ibu bisa tenang sedikit ya. Kita dengarkan karena semua orang punya hak untuk bicara di sini. Yang ya kita dengar saja. Bisa, Yang mulia majelis, perlu saya katakan di persidangan ini. Persidangan ini adalah yang terhormat. Harus kita hormati untuk mencari kebenaran material. Oleh karena itu, mohonlah majelis yang sudah berapa kali memperingati para penonton supaya jangan ada yang berteriak lagi ke depan, jangan ada tepuk tangan. Baik, sudah. Cukup. Karena Baik. Ibu, Bapak Ibu bisa tenang? Tenang? Ya. Cukup?
Itu harapan kami majelis. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, baik saya coba Bapak Ibu, itu siapapun boleh meminta. Nanti meja ini yang menentukan boleh atau tidak. Jadi tenang saja, ya, be calm aja, tenang saja. Kita jangan membuat suasana semakin tidak kondusif. Baik. Ada permintaan dari penasihat hukum agar penuntut umum menentukan identitas siapa yang 5 orang itu. Bapak Ibu percayalah. Tenang. Tentang itu adalah kewenangan mutlak dari penuntut umum. Mau siapa diajukan itu terserah. Karena itu yang menentukan soal alur pembuktian saudara penuntut umum. Saya tidak bisa memerintahkan saudara untuk menentukan siapa orangnya. Hanya saya minta yang diajukan itu adalah orang-orang mitra yang melapor. Ya. Siap. Baik, terhadap itu saudara penasihat hukum sudah memperbanyak ini, silakan mempelajari. Ada 22 mitra, jadi saudara boleh mempelajari dalam 1 minggu ini ya. Baik, saya kira tidak ada lagi. Dengan demikian, sidang ini akan kami buka kembali pada hari Selasa. Hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015, jam 9 pagi. Dengan perintah, saudara terdakwa 1, 2, 3, 4 kembali ke dalam tahanan. Sidang ditutup.